Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadzah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai transformasi geometri. Jadi kita hari ini belajarnya bab baru ya, transformasi geometri. Nah, ini nanti part 1 atau bagian pertama, yaitu kita akan belajar mengenai translasi. Seperti itu ya. Nah, ini yang buat adalah Ustazah sendiri. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pasti pernah ya melihat film Transformer. Nah, di situ ketika kalian melihat film, di situ ada berbagai macam bentuk perubahan. Dari mobil kemudian menjadi robot atau dari robot menjadi mobil, seperti itu ya. Nah, nanti transformasi itu artinya adalah perubahan, baik nanti ada perubahan posisi, kemudian perubahan bentuk maupun perubahan ukuran. Nah, nanti yang berubah itu bisa titik, garis, atau bidang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, yaitu perubahan-perubahan pada geometri. Nah, selanjutnya adalah yang pertama kita bahas ini ya, transformasi geometri. Jadi transformasi tadi perubahan pada geometri, perubahan-perubahan pada geometri ya. Nanti yang pertama itu ada translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua itu ada refleksi atau pencerminan, kemudian yang ketiga rotasi atau perputaran, kemudian yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Nah, ini nanti akan ada masing-masing ini ya, masing-masing transformasi ini nanti ada transformasi titik, kemudian transformasi kurva atau garis, kemudian ada komposisi. Ini gabungan dari beberapa transformasi seperti itu ya. Tetapi nanti yang kita pelajari hanya transformasi titik, kurva, nanti kalau bisa waktunya ya nanti sama komposisi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar translasi. Oke, yang pertama dulu adalah konsep translasi. Perhatikan di sini ada bidang koordinat kartesius ya. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sumbu X. Kemudian pada sumbu Y sama ya, dari angka 0 sampai 11. Nah, perhatikan di sini. Oke, di sini kita punya titik ya. Titiknya berapa ini berarti? Misalnya kita punya titik A itu 3,2, berarti X-nya itu 3, kemudian Y-nya 2. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jika titik A digeser 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya atau hasil translasinya. Nah, perhatikan. Titik A digeser berapa? 5 satuan ke kanan. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti titik A-nya akan ada di sini ya. Dari titiknya ini digeser 5 satuan nanti di sini. Maaf, ini digeser 5 satuan di sini ya. Oke, sekarang selanjutnya dan 4 satuan ke atas. Berarti dari sini titik yang sini kita geser 4 satuan ke atas. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti nanti digeser 4 satuan ke atas. Berarti nanti kita punya titik hasil pergeserannya, yaitu kita tuliskan A aksen itu 8,6. Paham ya? Jadi tadi digeser 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, menghasilkan bayangannya titik A yaitu A aksen itu sama dengan A aksen itu 8,6. Nah, kata-kata yang panjang ini nanti ini kita bisa ubah ke dalam bentuk bahasa matematika, yaitu A, ini dalam bentuk umum ya, A, X, Y ini titik ya, X, Y, kemudian ini dibaca translasi oleh ini ya, translasi oleh T sama dengan AB, jadi titik A, X, Y ditranslasi oleh T sama dengan AB. A ini adalah pergeseran arah horizontal atau pergeseran yang mendatar ya.
Jadi di sini kalau horizontal berarti ke kanan itu positif, atau ke kiri nanti negatif. Kemudian yang B ini adalah pergeseran secara vertikal, nanti berarti ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, nanti menghasilkan bayangannya aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini dibaca apa tadi? A, titik A, X, Y, ditranslasi oleh T sama dengan AB, nanti menghasilkan bayangan A aksen itu sama dengan aksennya X aksen, Y aksen, seperti itu. Nah, berarti ini tadi yang bahasanya yang panjang ini bisa kita ubah titik A ini ya 3,2, kemudian ditranslasi oleh T sama dengan 5,4. 5 tadi pergeseran horizontal, 5 ke kanan, kalau ke kanan berarti positif 5. Kemudian 4 di sini pergeseran vertikal, tadi 4 satuan ke atas, karena ke atas berarti positif. Menghasilkan nanti bayangannya A aksen itu 8,6. Jadi sekali lagi titik A 3,2 ditranslasi oleh T sama dengan 5,4 menghasilkan bayangan A aksen 8,6. T 5,4 ini merupakan matriks translasinya. Seperti itu ya. Yuk kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Kita lihat yang kedua ya. Oke, di sini kita punya titiknya berapa ini? Sumbu X-nya di sini 2,10. Kita misalkan titik B itu 2,10. Nah, kemudian jika titik B ditranslasi oleh T sama dengan 3,6, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Berarti T sama dengan 3,3, T sama dengan 3-6 ini merupakan matriks translasinya. Berarti artinya apa? T sama dengan 3. 3 di sini tadi apa? Pergeseran horizontal. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini tandanya apa? Positif. Berarti pergeserannya kemana kalau positif? Ke kanan. Karena ini pergeseran horizontal. Ke kanan. Berarti yuk kita lihat. Digeser ke kanan 3. 1, 2, 3. Berarti nanti di sini. Oke. Digeser 3 satuan ke kanan. Kemudian kita lihat di sini, yang bawah ini merupakan pergeseran vertikal, yaitu kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Oh, ini tandanya negatif, berarti pergeserannya ke atas atau ke bawah? Betul, kalau negatif ke bawah. Sebesar berapa? 6. Berarti kita hitung dari titik sini yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti di sini 6 satuan ya. Digeser 6 satuan ke bawah karena di sini tadi negatif 6 menjadi nanti, nah di sini bayangannya B tadi digeser 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah menjadi bayangannya yaitu B aksen itu sama B aksen itu 5,4. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bahasa matematika, kalimat matematika yaitu titik B 2,10 ditranslasi oleh T sama dengan 3-6. 3-6 ini merupakan matriks transformasi tadi ya, menghasilkan bayangannya B aksen sama B aksen 5,4. Jadi dibaca sekali lagi, titik B 2,10 ditranslasi oleh T sama dengan 3-6 menghasilkan bayangannya yaitu B aksen 5,4. Seperti itu ya, semoga paham ya dengan konsep translasi yang titik ini. Kemudian selanjutnya adalah di sini. Jadi jika titik A tadi kan disajikan dalam bentuk gambar ya, dan nanti kalau angkanya besar susah kan kalau disajikan atau digambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Nah, makanya kita pakai ini nanti biar secara umum bisa dipakai berapapun angkanya, sebesar berapapun angkanya bisa kita pakai. Nah, di sini perhatikan. Jika titik A X, Y ditranslasi oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan seperti ini. Titik A X, Y apa tadi? Ini ditranslasi oleh T sama dengan AB ini ya, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini bacanya yang di atas ini ya. Oke. Nah, kemudian nanti bisa kita tulis dalam bentuk matriks yaitu X aksen, Y aksen, ini aksen ya, maaf ya, Y aksen bukan titik 2 koma ya, tapi ini Y aksen ya, maaf tipe. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, ini merupakan
rumus dari translasi ya. Jadi X aksen, Y aksen ini bayangannya, yaitu titik bayangannya ya. Koordinat titik bayangan itu sama dengan X, Y ini adalah koordinat titik awal atau semula ditambah AB. AB tadi apa? Matriks translasi. A tadi apa? Pergeseran horizontal. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. B tadi apa? Pergeseran vertikal. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, tentukan bayangan titik P min 4,7 jika digeser 2015 satuan ke kanan dan 2021 satuan ke bawah. Bayangkan titik P ini kalian geser 2000-an kan ini. Nah, 2000-an. Bayangkan nanti panjang banget kan gambarnya, areanya untuk gambar kan besar sekali, jadi tidak efektif. Makanya kita memakai nanti rumus yang ini. Paham ya? Oke, kita selesaikan yuk penyelesaian. Perhatikan, di sini kita cari dulu matriks translasi atau AB. A tadi apa? Pergeseran ke kanan. Berarti A-nya berapa? 2015 satuan ke kanan, positif ya. Berarti positif 2015. B-nya itu pergeseran vertikal atau yang tegak kan, berarti ke atas positif, ke bawah negatif. Ini 2021 satuan ke bawah. Oh, ke bawah berarti negatif. Nanti B-nya min 2021. Berarti bisa kita tulis matriks translasi itu sama dengan 2015 karena ini digeser satuan ke kanan positif, kemudian negatif 2021 karena ini digeser ke bawah, jadi tanyanya negatif. Seperti itu ya. Kemudian kita tulis di sini rumusnya X aksen, Y aksen, maaf ini tipologi ya, ini harusnya Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Berarti nanti kita akan peroleh X aksen, Y aksen ini sama dengan XY. XY-nya berapa? XY-nya ini kan, XY. XY itu titik asal berapa? XY-nya ini kan titik asalnya. Min 4, 7, berarti kita tulis di sini min 4, 7 ditambah AB, berarti ini kan matriks translasinya P ini kan, berarti 2015 min 2021, berarti kita jumlahkan sama seperti penjumlahan matriks ya, berarti yang elemen seletak kita jumlahkan, berarti min 4 tambah 2015, kemudian nanti 7 ditambah negatif 2021, menghasilkan seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan min 4 tambah 2015, 2011, 7 ditambah negatif 2021, berarti 7 dikurangi 2021 menjadi negatif 2014. Berarti nanti kalau kita tuliskan dalam bahasa matematika, titik P min 4,7 ditranslasi oleh T sama dengan 2015 min 2021 menghasilkan bayangannya yaitu P aksen 2011, min 2014. Paham ya untuk contoh soal yang pertama? Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua. Jadi seperti ini. Tentukan bayangan titik Q 2,-8 jika ditranslasi oleh T sama dengan min 5, min 3. Yang T ini merupakan apa tadi? Matriks translasi. Yang atas pergeseran horizontal. Karena negatif berarti ke kiri, digeser ke kiri, min 3. Berarti tadi kan yang bawah pergeseran vertikal, karena negatif berarti digeser ke bawah. Oh, artinya matriks translasi ini bisa kita baca dia digeser, titik Q ini digeser 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Seperti itu ya. Nah, kita akan cari penyelesaiannya. Berarti sama ya. Nanti berarti kita pakai rumus yang ini. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Sekali lagi ini merupakan titik bayangan sama dengan titik asal atau titik semula ditambah matriks translasi. Kita masukkan yuk, X aksen, Y aksen sama dengan XY-nya berapa? Ini kan, titik asalnya ini kan 2, min 8 ditambah AB-nya matriks translasi berapa? Min 5, min 3. Yuk kita jumlahkan. Sama ya, seperti penjumlahan matriks, berarti maaf ya, ini kesalahan, jadi ini typo ya, ini harusnya adalah, bukan ini X-nya, jadi ini kita jumlahkan yuk. 2 ditambah negatif 5 berapa? Negatif
3. Oke ya, 2 ditambah negatif 5 negatif 3. Min 8 ditambah negatif 3 berapa? Min 11. Seperti ini ya, maaf ya ini typo. Jadi 2 ditambah min 5 min 3, min 8 ditambah min 3 min 11. Jadi jawabannya adalah ini ya, 2 ditambah min 5 min 3, min 8 tambah min 3 min 11. Oke, kalau kita tuliskan dalam bahasa matematika, Q titik Q 2, min 8 jika ditranslasi oleh T sama dengan min 5 min 3 menghasilkan Q aksennya. Nah, ini ya bayangannya Q aksen. Nah, ini udah benar. Q aksennya berapa tadi? Min 3 min 11. Seperti itu ya, semoga paham ya. Ini tadi merupakan translasi titik ya, semoga paham. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai translasi garis atau kurva. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan bayangan garis 3x ditambah 2y dikurangi 12 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh t sama dengan min 3, 2. Nah, kita akan cari penyelesaiannya. Berarti gini, ini kan dia translasi garis atau kurva. Berarti kalau ini tentukan bayangan garis. Jadi di sini ada garis, kemudian ditranslasi atau digeser. Berarti artinya kita harus menggeser semua titik pada garis ini, pada garis 3x tambah 2y min 12 sebesar ini kan. T sama dengan min 3, 2. Berarti kita harus menggeser semua titik pada garis ini sebesar, berarti ini apa kalau di horizontal? Berarti 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Paham? Sama, kita tetap pakai tadi rumusnya siapa? X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah min 3, 2. Nah, tadi ini merupakan matriks matriks bayangannya, benar ya, titik bayangannya. Kemudian ini matriks awalnya ya, titik awalnya ditambah matriks translasinya, seperti itu. Nah, bisa kita tuliskan X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah matriks translasinya kan ini toh, min 3, 2. Paham? Nah, kemudian karena ini merupakan translasi garis atau kurva, berarti XY ini tidak perlu kita ubah ke dalam sebuah angka. Kenapa? Karena ini merupakan translasi garis atau kurva. Berarti XY ini adalah artinya apa? Mewakili semua titik yang ada pada garis. Jadi biarkan saja XY-nya tetap XY, tidak diganti dengan angka karena dia translasi garis atau kurva. Jadi XY-nya ini tetap dalam bentuk XY karena ini merupakan artinya adalah perwakilan dari semua titik yang ada pada garis 3x tambah 2y min 12 sama dengan 0. Paham ya? Kemudian selanjutnya berarti kita bisa tulis X aksen Y aksen sama dengan X tambah min. Plus ketemu min kan negatif, berarti X min 3. Kemudian bawahnya Y tambah 2. Paham? Kemudian kita peroleh X aksen yang atas ya, atas. X aksen sama dengan X min 3. Berarti nanti kita peroleh, karena ini bayangan garisnya ini dalam bentuk X, berarti kita ubah dulu ya ke dalam bentuk X. Berarti nanti ini X, ini tetap kita ubah dalam bentuk X. Nah, ini X sama dengan, ini X aksen, min 3, pindah ruas jadi plus 3. Jadi X sama dengan X aksen ditambah 3. Kemudian selanjutnya berarti X-nya itu sama dengan X aksen ditambah 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini ya, berarti Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Kita tulis Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Seperti ini. Sama, karena nanti ini bayangannya, ini kan garisnya kan dalam bentuk XY. Berarti kita cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini berarti Y-nya gimana? Ini Y, ini plus 2 pindah ya ke kiri ya. Jadinya Y aksen min 2 itu sama dengan Y. Berarti kita peroleh Y sama dengan Y aksen min 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tulis dulu nih garisnya tadi, garis awalnya siapa? 3x ditambah 2y min 12 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita sudah punya nih. Ini kan tadi x. X-nya kita cari kan dalam bentuk inverse-nya ini ya kan, x aksen. Kan kita mau nyari bayangan, berarti kan harus dalam bentuk x aksen kan. Nah, berarti x-nya ini kita ubah menjadi siapa? X-nya ini ya, x aksen tambah 3. Berarti 3
X-nya ini kita ganti X sama dengan X aksen tambah 3. Berarti X ini kita ganti X aksen tambah 3. Ditambah ini 2-nya tetap ya 2. Y-nya kita ganti siapa tadi ini? Y sama dengan Y aksen min 2. Berarti Y-nya ini kita ubah Y aksen min 2. Min 12-nya tetap sama dengan 0. Paham? Kemudian kita kalikan biasa yuk. Jadinya 3 kali X aksen, 3X aksen, ditambah 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali Y aksen, 2Y aksen, dikurangi 2 kali 2, negatif 4, min 12 sama dengan 0. Yuk kita kumpulkan jadi 1, berarti 3X aksen ditambah 2Y aksen, 9 dikurangi 4, dikurangi 12, berapa? 9 kurangi 4, 5 kurangi 12, min 7. Apakah benar? Nah, kita bisa tulis 3X aksen ditambah 2Y aksen, ini tadi berapa? 5 kurangi 12 ya, negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bayangan dari garis siapa? 3X tambah 2Y min 12 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T sama dengan min 3, 2. Nah, ini kan dalam bentuk aksen. Nanti boleh kalau kalian ubah dalam bentuk kembali lagi ke X ya, karena tadi pertanyaannya dalam bentuk X, berarti kita ubah garisnya itu juga dalam bentuk X ya, XY. Nah, berarti 3X aksen berarti 3X ditambah 2Y aksen, ini 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi biar sama, tadi pertanyaannya dalam bentuk XY, ini kita ubah XY. Seperti itu ya. Nah, berarti nanti jadi hasil translasinya yaitu 3X ditambah 2Y negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh dari translasi garis atau kurva. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nanti di sini ada berbagai variasi bentuk soal. Nanti ada 8 contoh soal kita bahas. Untuk yang nomor pertama dulu, nomor 1 dulu yaitu titik R ditranslasikan oleh T sama dengan 4 min 9 menghasilkan titik R aksen. Ini ya, jadi titik R ditranslasikan oleh T sama dengan 4 min 9 menghasilkan titik R aksen 3, min 7. Koordinat titik R adalah, berarti di sini diketahui matriks translasi ya, 4 min 9 sama R aksen bayangan. Yang dicari koordinat titik R, berarti koordinat titik semula atau awal. Yuk kita cari penyelesaiannya. Berarti kita tulis dulu. Jadi kan rumusnya seperti ini ya, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Ini bayangan sama dengan titik awal ditambah matriks translasi. Berarti sama dengan kita tulis di sini. Ini kan yang ditanyakan apa? Koordinat titik R. Ini adalah titik semula. Atau XY. Berarti kita cari XY-nya kan. XY berarti ini tetap di ruas kanan. Berarti X aksen Y aksen ini plus AB. Berarti tidak jadi min AB. Paham ya? Ini karena kita mencari titik awal atau titik semula. Kemudian selanjutnya adalah berarti nanti XY, ini kita pindah ruas saja, XY ini di sebelah kiri ya, XY itu sama dengan X aksen Y aksen dikurangi AB. Yuk, berarti X aksen Y aksen bayangannya R aksen berapa? Berarti kita tulis XY sama dengan 3 min 7 dikurangi AB, tadi matriks translasinya atau T-nya kan, berarti 4 min 9, kita tulis 4 min 9. Kemudian kita hitung sama ya, 3 dikurangi 4 nanti hasilnya negatif 1, min 7, min 9, min 7 berarti ditambah 9, 2. Apakah benar? Oh ya benar. XY itu sama dengan 3 kurangi 4, ini ya min 1, min 7 ditambah 9, 2. Jadi nanti koordinat titik R yaitu min 1, 2. Semoga paham ya dengan penjelasan nomor 1. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2, yaitu segitiga ABC dengan koordinat A 1,0, B 0,-2, dan C min 4,5. Segitiga ABC ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika koordinat titik A aksen min 5,6, maka koordinat titik B aksen dan C aksen berturut-turut adalah, jadi di sini diketahui koordinatnya A, B, C, kemudian matriks translasinya sudah tahu belum? Belum, tetapi diketahui bayangan dari titik A. Ya, berarti nanti penyelesaiannya gimana? Kita cari dulu matriks translasinya. Caranya gimana? Perhatikan.
Nah, tadi kan yang diketahui bayangan dari titik A, berarti A aksen kan bayangan sama dengan titik awal atau semula ditambah matriks translasi. Berarti A aksen sama dengan A ditambah T. Ya, jadi bayangan sama dengan titik semula atau awal ditambah translasinya. A aksen sama dengan A ditambah T. Berarti kan tadi yang dicari matriks translasi. Berarti kalau nyari matriks translasi gimana? Ini T, ini ya, T-nya itu sama dengan A aksen dikurangi A. Paham ya, kalau mau nyari T ini A aksen dikurangi A. Berarti kita tulis seperti ini, T matriks translasi sama dengan A aksen dikurangi A. Kita masukkan yuk, A aksennya berapa? Berarti T tadi simbolnya apa? AB ya. T AB ini sama dengan A aksennya berapa? Min 56 dikurangi A-nya berapa? 1, 0. Kita kurangkan berarti AB itu sama dengan min 5 min 1 min 6. 6 kurangi 0, 6. Berarti nanti T atau matriks translasi atau AB-nya ini sama dengan min 6, 6. Nah, matriks T-nya udah tahu nih, matriks translasinya udah tahu. Berarti nanti bisa nggak mencari B aksen sama C aksen? Bisa. Berarti caranya kita cari B aksen dulu ya. Berarti B aksen itu sama dengan B ditambah T. Titik asal B-nya berapa ini? Ini ya, berarti 0 min 2, titik asal B 0 min 2. Nah, tadi matriks translasinya berapa? Min 6, 6. Berarti min 6, 6. Yuk, kita jumlahkan. 0 ditambah negatif 6 sama aja 0 dikurangi 6 min 6 min 2 tambah 6 4. Berarti B aksennya di sini min 6 4. Nah, ini ya, jadi titik B aksennya bayangan dari titik B itu min 6 4. Kemudian selanjutnya untuk mencari C aksen berarti C aksen sama dengan C ditambah T. Kita masukkan yuk, C-nya berapa? C di sini adalah titik asalnya min 4, 5. Ditambah T, matriks translasinya tadi berapa? Ini kan min 6, 6. Berarti kita tulis min 6, 6. Yuk kita jumlahkan. Berarti min 4 ditambah negatif 6. Berarti pas ketemu min negatif ya. Min 4 dikurangi 6, min 10. 5 tambah 6 berarti 11. Berarti koordinat bayangan dari titik C atau C aksen min 10,11. Nah, jadi koordinat titik B aksen dan C aksen yaitu B aksen, ini nggak pakai sama dengan ya, ini nggak pakai sama dengan ya, dihapus ya sama dengannya ya. Jadi koordinat titik B aksen dan C aksen yaitu B aksen 6, min ya, ini bukan sama dengan, ini min ya, maaf. Ini harusnya negatif ya, bukan sama dengan tapi min ya. Jadi kita lanjutkan, jadi koordinat titik B aksen dan C aksen yaitu B aksen min 6,4 dan C aksen min 10,11. Kemudian selanjutnya kita masuk contoh soal yang nomor 3, yaitu diketahui G aksen min 2,5 adalah hasil translasi titik G min 3,3 oleh T. Translasi T akan memetakan titik H 6,-1 ke titik. Perhatikan, di sini diketahui titik G aksen, bayangan dari titik G. Titik G-nya juga tahu. T-nya sudah tahu belum matriks translasi? Belum. Berarti nanti kita cari dulu. Nah, kalau matriks translasi sudah tahu, nanti bisa nggak nyari bayangan H? Bisa. Oke, penyelesaian ya langsung. Yang pertama, sama ya seperti contoh soal sebelumnya, G aksen sama dengan G ditambah T. Jadi bayangan sama dengan titik awal ditambah translasinya. Berarti G aksen sama dengan G ditambah T. Berarti kalau nyari T tadi gimana? T sama dengan G aksen, ini kan plus, pindah ke ruas kiri ya. Tadi G aksen dikurangi G. Berarti T sama dengan G aksen dikurangi G. Kita masukkan yuk titik G aksen. Titik koordinatnya berapa? Ini kan. Kita masukkan min 25 dikurangi G-nya berapa ini? Min 3, 3. Yuk kita hitung. Berarti min 2, min 3 plus 3 kan? Min 2 tambah 3. 1, 5 dikurangi 3, 2. Berarti matriks translasinya berapa? T itu sama dengan 1, 2. Paham? Nah, selanjutnya kita akan mencari nih bayangannya dari titik H. Bisa nggak? Bisa, karena titik asalnya, titik H-nya udah tahu. Matriks translasinya udah tahu belum? Ini kan udah tahu.
Berarti nanti bayangannya dari H atau H aksen bisa ketemu nggak? Bisa. Yuk kita lihat. H aksen itu sama dengan H ditambah T. H-nya kita masukkan. Berapa ini? 6 min 1 ditambah T-nya. Matrix translasinya tadi berapa? 1, 2. Yuk kita hitung. 6 tambah 1, 7. Min 1 tambah 2 berapa? 1. Oke, jadi koordinat titik H aksen yaitu 7,1. Jadi apa namanya bayangannya titik H tadi berapa? H aksen yaitu 7,1. Semoga paham ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas contoh soal berikutnya yaitu nomor 4. Soalnya sebagai berikut. Hasil translasi K 8,6 oleh translasi T1 sama dengan min 23 dilanjutkan T2 sama dengan 1, T2 sama dengan 1 min 4 adalah, nah perhatikan, di sini ada titik asal, titik koordinat asal K, dia ditranslasi dua kali ya, T1, T2. Ini namanya komposisi dari dua translasi atau komposisi translasi ya. Jadi ada translasi kemudian dilanjutkan translasi lagi. Jadi komposisi dari translasi atau komposisi dua translasi. Nah, caranya gimana? Penyelesaiannya yaitu kita jumlahkan saja. Jadi seperti ini. Berarti karena ini K ditranslasi oleh ini, berarti kan nanti jadinya K aksen. K aksen ditranslasi dengan ini, jadinya kan K double aksen. Jadi penyelesaiannya yaitu tinggal kita jumlahkan saja kalau ada komposisi translasi ya. Ada komposisi dua translasi, berarti K double aksen itu sama dengan K titik asal ditambah translasi yang pertama T1 ditambah T2 translasi yang kedua. Kita masukkan K-nya titik asalnya berapa? 8, 6 ditambah translasi pertama berapa? Min 2, 3. Translasi kedua ini kan 1, min 4. Ya sudah kita jumlahkan berapa yuk? 8 ditambah min 2 ditambah 1. 8 ditambah min 2 berarti 8 kurangi 2, 6 tambah 1, 7. 6 tambah 3 tambah min 4. 6 tambah 3, 9 ditambah min 4. Jadi 9 dikurangi 4, 5. Oke, jadi koordinat dari titik ini kurang ya. K double aksen. Nah, K double aksen. Oke, jadi koordinat dari titik K double aksen yaitu 7,5. Kenapa double? Karena tadi translasinya ada dua ya, T1, T2. Seperti itu ya, semoga paham untuk pembahasan contoh soal yang nomor 4. Oke, baik. Masih semangat ya? Kita lanjutkan lagi untuk contoh soal yang nomor 5. Soalnya yaitu titik T min 2, min 4 ditranslasikan oleh T1 sama dengan A min 7. Dilanjutkan translasi oleh T2 sama dengan 2B. Menghasilkan titik P aksen 2, min 3. Hasil 2A dikurangi B adalah, nah kalau soalnya seperti ini sama ya, berarti kan komposisi translasi ditranslasikan dua kali ya, ada T1 kemudian dilanjutkan T2. Jadi diketahui titik asal P, kemudian T1 translasi yang pertama, kemudian T2 translasi yang kedua, dan bayangan dari titik T. Yang ditanyakan adalah hasil dari 2A min B ini kan. Nah caranya gimana? Kita lihat penyelesaiannya. Sama ya seperti contoh soal sebelumnya, berarti kalau ini kita tulis aksen nggak apa-apa ya, nggak double. Yang penting ini merupakan bayangannya, seperti itu ya, boleh. Jadi P aksen itu sama dengan P ditambah T1 ditambah T2. Kita masukkan P aksennya berapa ini? Ini kan P aksen 2 min 3. Berarti P aksen kita masukkan 2 min 3 sama dengan P-nya berapa ini? Ini kan min 2, 4 kita masukkan, ditambah T1-nya berapa ini? A min 7 ditambah T2-nya ini 2B. Kemudian kita operasikan ya, di sini berarti min 2, 3 ini sama dengan ini min 2 tambah A ditambah 2 ya, min 2 ditambah A ditambah 2, berarti kan min 2 tambah A, min 2 plus A ditambah 2, berarti kan 2 nya hilang kan, min 2 tambah 2 kan 0, 0 tambah A berarti tinggal A. Kemudian yang bawah min 4 tambah min 7 tambah B, min 4 tambah min, berarti plus ketemu min 4, min 7, min 11 ditambah B, seperti ini. Paham? Dari sini kita lihat yang atas berarti 2 sama dengan A, berarti A-nya berapa? 2 kan? Nah, kan ini 2 sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 2.
Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yang bawah, min 3 sama dengan min 11 tambah B. Atau kita tulis min 11 ditambah B sama dengan negatif 3. Seperti ini ya. Min 11 ditambah B sama dengan negatif 3. Berarti untuk mencari B, min 11 ini kita pindah ruas. Ini kan dipindah ruas ke kanan jadi positif ya. Berarti B sama dengan min 3, ini negatif, pindah ruas jadi plus ya. Min 3 tambah 11. Berarti B sama dengan min 3 tambah 11 berapa? Ya benar, B sama dengan 8. Oh, A-nya sudah tahu, A-nya 2. B-nya sudah tahu, 8. Berarti 2A min B bisa kita cari nggak? Bisa, yaitu kita lihat. 2A min B ini sama dengan 2, A-nya kita ganti berapa? 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi B-nya 8. Berarti kita hitung 2 kali 2, 4 dikurangi 8 ya. 2 kali 2, 4 dikurangi 8. Berapakah? Iya, negatif 4. Oke, berarti jadi hasil dari 2A dikurangi B itu sama dengan negatif 4. Seperti itu ya, semoga paham. Kemudian selanjutnya kita masuk contoh soal yang nomor 6. Soalnya yaitu seperti ini ya soalnya ya. Persamaan hasil translasi garis 3x dikurangi 4y sama dengan min 12 oleh t sama dengan 2 min 1 adalah. Nah, kalau ini kan tadi sama ya, ini merupakan translasi garis atau kurva, sama seperti di slide sebelumnya yang sudah terangkan tadi di awal ya. Boleh pakai cara yang di awal tadi, atau ini sudah akan memberikan cara yang lebih praktis lagi ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Sekali lagi ini merupakan apa tadi materinya translasi garis atau kurva, bisa dilihat di slide sebelumnya, penjelasannya sudah ada. Pakai cara yang slide sebelumnya boleh, atau pakai cara yang akan Ustazah terangkan, yang lebih simpel. Oke ya. Sekarang perhatikan. Di sini kan persamaan hasil translasi garis. Jadi ini kan garis oleh T sama dengan 2 min 1. Sekali lagi kalau translasi garis berarti kita harus memindahkan semua titik pada garis ini oleh translasi T 2 min 1. Artinya tadi apa? 2 min 1 ini, yang atas ini horizontal, berarti 2 satuan ke kanan dan min 1 kan bawah vertikal, berarti 1 satuan ke bawah. Jadi T-nya ini 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Nah, nanti perhatikan caranya adalah seperti ini. Kita tulis dulu 3x min 4y ini sama dengan negatif 12. Sudah mudah? 3x min 4y sama dengan min 12. Nah, T-nya ini kan 2 min 1. Perhatikan T-nya ini. Nanti kita ubah di sini x-nya ini ya sama y. Perhatikan. Nah, ini kan tandanya apa? Positif. Nanti x-nya ini nanti kita ubah menjadi x, karena ini positif nanti jadinya negatif ya. Jadi kita ubah x min 2. Kalau di sini positif nanti jadi min, jadi x min 2. Kemudian y-nya ini kita ubah, ini kan tandanya negatif ya, negatif 1. Berarti nanti apa namanya, kalau negatif nanti jadinya plus. Nah, perhatikan ini. Oke, jadi ini kan 3x dikurangi 4y sama dengan min 12 tadi ini kan. Berarti nanti 3x-nya ini kita ubah melihat dari T-nya ini. X kita ubah, ini kan plus 2, jadinya nanti x min 2. Aksennya kemana Us? Boleh langsung dihilangkan saja ya, langsung diubah dalam bentuk x boleh. Jadi 3x, x-nya ini kita ubah menjadi x min 2. Kenapa min 2? Karena di sini kan plus 2. Jadinya di sini x min 2. Dikurangi 4 kali y-nya ini kan min 1. Berarti nanti jadinya y plus 1. Kenapa plus? Karena tadi di sini min. Dibalik ya. Jadi sama dengan negatif 12. Yuk kita buka kurungnya. 3 kali x, 3x dikurangi 3 kali 2 min 6 dikurangi 4 kali y, 4y min 4 kali min 1 kali plus 1 min 4 sama dengan negatif 12. Yuk kita jadikan 1, berarti 3x dikurangi 4y ini kan min 6 min 4 min 10 sama dengan negatif 12. Kita jadikan angkanya jadi 1 ya. Jadi 3x dikurangi 4y sama dengan ini negatif 12. Ini min 10 pindah 2 jadi plus 10. Menjadi 3x min 4y sama dengan min 12 tambah 10 negatif 2.
Nah, jadi persamaan hasil translasi garis 3x dikurangi 4y sama dengan min 12 oleh T 2 min 1 adalah 3x dikurangi 4y sama dengan negatif 2. Ini merupakan cara yang lebih praktis ya untuk mengerjakan mencari bayangan dari translasi garis atau kurva. Kalau misalnya kalian pakai cara yang slide sebelumnya, boleh. Pakai cara ini, boleh. Sama aja ya. Semoga paham. Kemudian kita masuk ke dua contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang nomor 7. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi diketahui garis M ditranslasikan oleh T sama dengan min 24, menghasilkan M aksen sama dengan 5x dikurangi 3y dikurangi 15 sama dengan 0. Yang ditanyakan persamaan garis M ini adalah, ini harusnya garisnya 3 ya, M aksen garisnya 3 ya, nggak sama dengan ya, jadi M aksen ini kurang satu lagi ya, jadi garisnya ini 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Sekarang perhatikan. Jadi di sini diketahui garis M, maaf, garis M-nya belum diketahui ya, jadi diketahui bayangannya M aksen dan matriks translasi. Yang ditanyakan garis M. Berarti perhatikan, misalnya ini kan M aksen ya, jadi perhatikan misalnya di sini kan persamaan garis M, misalnya kita ambil sebuah titik, satu titik dari garis M, misalnya kita ambil sebarang sebuah titik, kita ambil sebarang titik pada garis M, yaitu misalnya kita namai M juga ya titiknya ya. Jadi kita ambil sebarang titik pada garis M, misalnya kita namai titiknya M, kemudian dia digeser ini ya, translasi T-nya itu sama dengan min 24, berarti artinya apa ini? Digeser, ini kan horizontal, berarti digeser ke kiri sebesar 2 satuan dan digeser ke atas sebesar 4 satuan, gitu kan? Jadi kita ambil persamaan, kan ini garis M ditranslasikan T-nya ini, menghasilkan ini, paham? Berarti kita ambil sebarang titik pada garis M di sini, kemudian dia ditranslasikan oleh T min 24, tadi gimana? Digeser ke kiri sebesar 2, berarti digeser ke kiri sebesar 2. Kemudian ini digeser ke atas sebesar 4. Menghasilkan nanti bayangannya di sini ya. Berarti anggap saja di sini titiknya M1. Paham? Nah, berarti kan ini kan menghasilkan M aksen. Oke, berarti sekarang kalau diketahui M aksen, ditanyakan M, berarti kan kita harus menggeser atau mentranslasi garis M aksen ke garis M. Berarti nanti gimana? M aksen ke M. Sama kan, berarti tinggal dibalik. Translasinya ini kita balik, kebalikan dari translasinya ini. Berarti kemana biar M di sini? Berarti kita harus translasi ke kanan sebesar 2 satuan, kemudian kemana biar M ke sini? Ke bawah sebesar 4 satuan. Jadi translasinya ini kita balik menjadi, kan tadi M aksen ke M, tadi gimana translasinya? Ke kanan 2 dan ke bawah 4. Jadi kita bisa tulis T itu sama dengan ke kanan berarti positif 2 dan ke bawah 4 berarti negatif 4. Oh, berarti nanti untuk mencari garis M aksen ke M ini kita translasi yang kita pakai ini ya, jadi kebalikan dari translasinya ini. Berarti T yang dipakai adalah 2 min 4. Berarti nanti kita punya ini T-nya translasinya tadi 2 min 4. Kebalikan dari translasi ini ya, karena yang ditanyakan garis awal, yang diketahui garis bayangan, yang ditanyakan garis awal. Paham? Nah, berarti kita tulis di sini 5x. Nah, ini harusnya tadi ditulis dulu ya, 5x dikurangi 3y min 15 sama dengan 0. X-nya ini berarti kita pakainya translasinya yang ini kan, yang ini ya, atau yang ini sama aja. Jadi 5x dikurangi 3y min 15 sama dengan 0, kita pakai translasinya T-nya yang ini ya. Berarti tadi gimana kalau di sini positif? Berarti nanti jadinya negatif. Berarti X-nya di sini kita ubah menjadi 5 kali X min 2. Paham? Dikurangi, ini 3 ya, dikurangi 3. Ini apa? Negatif. Kalau negatif berarti Y-nya nanti jadinya di sini diganti positif. Berarti Y ini kita ganti dengan Y ditambah 4. Kenapa plus 4? Karena di sini negatif. Kemudian min 15 sama ya, sama dengan 0. Yuk kita buka kurungnya. 5 kali X, 5X, dikurangi 5 kali 2, 10, dikurangi 3 kali Y, 3Y,
min 3 kali 4, berarti min 12, min 15 sama dengan 0. Yuk, kita jadikan 1, berarti 5x dikurang 3y, min 10, min 12, min 15, berapa? Min 10, min 12, min 22, min 15, berarti min 37 sama dengan 0. Oke, berarti jadi persamaan garis M, ini titik 2 ya, boleh titik 2 atau garisnya 3, jadi seperti ini ya nulisnya ya. Jadi persamaan garis M itu yaitu 5x dikurangi 3y dikurangi 37 sama dengan 0. Semoga paham ya dengan penjelasan yang nomor 7. Sekali lagi tadi diketahui bayangannya yang ditanyakan diketahui bayangan, kemudian diketahui matriks translasi, yang ditanyakan garis awal, berarti nanti kita cari dulu matriks translasi kebalikannya. Gitu ya, semoga paham. Nah, selanjutnya kita masuk contoh nih yang terakhir, yaitu contoh soal yang nomor 8. Pertanyaannya adalah koordinat bayangan R min 6, min 9 oleh translasi T sama dengan AB adalah R aksen min 4, min 8. Bayangan garis 2x ditambah 5y min 7 sama dengan 0 oleh T adalah, jadi perhatikan, di sini diketahui titik awal R, kemudian titik bayangan R aksen. Matriks translasinya udah ada belum? Belum. Berarti kita cari matriks translasi, kemudian nanti bisa dicari bayangan garis. Paham ya? Kemudian penyelesaiannya yaitu sama ya seperti contoh-contoh soal sebelumnya. Ketika kita mencari bayangan, berarti R aksen itu sama dengan R ditambah T, titik awal ditambah matriks translasi. Yuk, kalau mencari T tadi gimana berarti? R aksen dikurangi R. Seperti ini ya, berarti T itu sama dengan R aksen dikurangi R. R aksennya berapa? Kita masukkan yuk. R aksen itu berapa? Min 4, min 8 dikurangi R-nya berapa? Ini kan? Min 6, min 9. Kita hitung yuk. Min 4, min 6. Berarti min 4, min ketemu min plus ya. Min 4 tambah 6 berarti 2. Min 8, min 9. Min 8, min ketemu min plus. Min 8 tambah 9 berarti 1. Oh, berarti matriks translasinya itu berapa? Ini ya, T. Matriks translasinya itu ketemu 2, 1. Seperti itu ya. Kemudian, ketika matriks translasinya ini sudah tahu, berarti nanti kita bisa cari bayangan garis ini nggak? Bisa. Berarti nanti tadi gimana? Ini kan X. Ini 2. Berarti nanti X-nya kita ubah menjadi, karena di sini positif, berarti X min 2. Y-nya di sini kita ubah. Ini kan positif 1, berarti jadinya kalau positif negatif ya, berarti Y-nya kita ubah Y min 1. Sekarang perhatikan. 2X ditambah 5Y min 7 sama dengan 0. Tadi X-nya kita ganti berapa? Oke, benar ya, karena di sini positif, jadinya negatif. Kita ganti X min 2. Jadi 2X-nya kita ganti X min 2 ditambah 5, ini tetap 5. Y-nya tadi karena di sini positif kita ganti Y min 1 ya. Apa kali Y min 1 min 7 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 4 ditambah 5 kali Y 5Y, 5 kali min 1 min 5 min 7 sama dengan 0. Yo, berarti jadinya 2X ditambah 5Y min 4 min 5 min 9 min 7 min 16. Paham ya? Min 4 min 5 min 7 itu min 16. Oh, jadi persamaan bayangan garis 2X tambah 5Y min 7 sama dengan 0 oleh translasi ini tadi ya, AB, yaitu 21, yaitu 2X tambah 5Y min 16 sama dengan 0. Nah, ini tadi ya merupakan contoh soal ada 8. Nah, semoga bisa dipahami ya penjelasan dari pembahasan contoh soal yang ada 8 nomor tadi. Oke, tibalah di akhir slide, di penutup materi kali ini. Kalian tadi sudah belajar mengenai translasi, konsep translasi, yaitu translasi titik, translasi garis atau kurva, kemudian beserta 8 contoh soalnya beserta pembahasannya. Semoga yang sudah jelaskan hari ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian dari Ustadzah. Insya Allah ketemu lagi ya dengan video pembelajaran Ustadzah berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.